tadi yang Ustadz bilang ini cabangnya di mana aja Ustadz? Nah. Kita mau tahu di mana aja cabangnya nih. Ya kebetulan alhamdulillah hari ini Ustaz yang berawal dari trotoar pinggir jalan di Kota Tangerang. Sekarang kurang lebih kita ada 40 chapter se-Indonesia. 40 chapter. Kurang lebih 40 Masya Allah. Komunitas tuh ya maksudnya chapter tuh ya? Chapter Ya. itu cabang. Cabang ya? Nah, cabang dari Cabang-cabang Katro. komunitas Katro apa Katro. komunitas motor? Katronya. Oh, Katronya. Jadi kita sebutnya chapter. Kayak di Jakarta ada chapter Jakarta Timur, Jakarta Barat. Ya, di Jawa Barat sendiri ada chapter Bandung, chapter Depok, chapter Bekasi. Di Jawa Tengah ada chapter Banyumas. Di Jawa Timur ada chapter Surabaya. Kalau nyebrang dikit ke Sumatera kita punya chapter Lampung. Masya Allah. Gitu. Dan Luas juga ya? Luas. Kalimantan kita ada juga. Ada juga. Pertanyaannya nih, Yes, Ustaz. ini yang ngajar ente semua apa kemudian ada guru-guru yang direkrut gitu oleh Katro? Ya, untuk sejauh ini kita berkolaborasi dengan beberapa ustadz setempat, gitu kan. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan ketua-ketua komunitas, ya. Biasanya ketua-ketua komunitas atau teman-teman yang punya pengalaman hijrah, ya, biar jadi inspirasi buat teman-teman yang lain, gitu. Di samping itu sama teman-teman founder ataupun pembina juga yang jadi pembicara. Alhamdulillah. Jadi memanfaatkan guru-guru lokal, ustadz-ustadz yang satu frekuensi nih, Betul, satu betul. ruh. Jadi betul. ya dakwahnya sampai tapi nggak capek. Kalau dia semua ke Kalimantan, ke Lampung, ke Jawa Tengah, waduh dakwah belum nyampe, jamaahnya udah capek nungguin. Tapi Hakim ini juga sering memberi ini ya, memberikan tausiah, juga memberikan kajian ya. Ya, alhamdulillah sejauh ini Masya Allah, ya. ada kesempatan untuk itulah, Wih. untuk berbagi. Dan ini kan tadi ada 40 chapternya, cabangnya Ustadz. Ini anggotanya setiap chapter itu ada ya? Berarti total anggota di Katro ini berapa? Untuk keanggotaan kita nggak ada, Ustaz. Oh. Kayak gitu, nggak ada keanggotaan, tapi kita adanya pengurus. Oh, pengurusnya ada, Jadi pengurus, tapi anggotanya ya, bebas. Anggotanya bebas. Anggota itu kita masukkan kalau di dalam ADRT yang namanya peserta. Peserta yang hadir itu kita sebut sebagai anggota. Tapi untuk yang terikat nggak ada. Gitu. Yang ngurusin kajian-kajian atau event kita sebutnya itu namanya pengurus Katro atau pengurus chapter Katronya. Jadi biar gampang mempertanggungjawabkan acara betul. gitu ya, makanya ada Iya. pengurus-pengurus. Pengurusnya ada ketua chapternya, ada humas chapternya juga. Penggemuk nggak ada penggemuk. Lawan nih pengurus Ustadz saja. Kalau untuk saat ini targetnya apa nih, Kang Dede? Kita ini ingin kita kan sama-sama paham bahwa kita ini bakal meninggal gitu ya, bakal mati setiap orang gitu ya. Kita, para masyarakat dan sebagainya, anak-anak muda semua bakal meninggal gitu ya. Sehingga harapannya adalah bagaimana kemudian setelah kematian itu kita bisa berbahagia gitu. Ya. Happy ending. Ya, happy ending. Jangan sampai kemudian ketika Ever kita after. meninggal nanti paskanya itu kan sebagaimana Pak Ustadz sering sampaikan gitu ya, nanti akan mengalami fase kehidupan yang panjang gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita ingin selamat di sisi itu gitu. Dan keselamatan ini bukan hanya sebatas kita gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa merangkul masyarakat gitu ya, anak-anak muda sama-sama biar kalau anak tongkrongan itu kita nongkrong di sini bersama-sama, nanti di surga bersama-sama. Waduh, ketemu lagi di surga. bersama-sama, Ketemu lagi nanti di surga bersama-sama. Ustadz, Betul. model-model kajian seperti ini zaman dulu tuh ada nggak sih Ustadz? Iya, itu namanya kan halakoh-halakoh. Nabi juga begitu dengan para sahabat, di rumah sahabat siapa, kemudian di rumah sahabat yang lain, dan lain sebagainya. Memang ada halakoh-halakoh, artinya pertemuan-pertemuan kecil. Nah, bahkan sekarang di Mekah sendiri kan, itu di masjid, beberapa sudut-sudut tempat tuh ada halakoh-halakoh kajian-kajian. Beliau siapa yang ngajar, bahkan di banyak negara-negara yang memang pelajar tuh luar biasa numpuk. Artinya numpuk tuh dari mana-mana. Ya di Maroko, Terus seluruh penjuru di dunia. Yaman gitu kan. Nah, itu ada halakoh-halakoh yang memang mengambil inspirasinya dari apa yang Nabi SAW pernah lakukan. Nah, begitu juga dengan komunitas kajian trotoar ini. Nah, ada halakoh di Tangerang, trotoar Tangerang. Tapi sebenarnya tinggal nama doang sih sebenarnya. Nggak kemudian harus nongkrong di trotoar kan. Ini sebetulnya pertama kali. Jadi mengingatkan awal mula bahwa kajian ini pertama kali muncul dari trotoar. Tapi bukan berarti kemudian kajian itu berlangsung sampai sekarang di trotoar. Nah, mudah-mudahan jadi amal jariah tuh. Amin. Nah, karena apa yang kita berikan ilmu walaupun sedikit, ya, balighu anni walau ayah,
walaupun itu sedikit, walaupun itu tidak banyak, kalau itu kemudian bermanfaat, itu akan jadi amal jariah kita sampai hari kiamat. Mudah-mudahan jadi amal jariah nih buat teman-teman katro. Karena kadang-kadang kelompok ini, maaf ya, kelompok anak-anak jalanan, klub-klub motor, kadang-kadang mikir, wah berandal nih, gitu ya. Iya kan Ustaz ya? Betul, betul. Nggak mungkin. Image-nya begitu ya? Image-nya begitu ya. Gimana awal mulanya teman-teman ini membangun image dan menghilangkan anggapan orang yang seperti itu? Guru saya pernah menyampaikan bahwa ketika kita ketemu orang, itu yang pertama kali dilihat itu positive thinking. Ya, setiap orang pasti punya Sisi kelebihan gitu kan. Contoh di anak-anak geng motor, komunitas dan sebagainya. Pertama jumlah mereka banyak, ya, dan mereka juga jaringannya nasional gitu kan. Yang kedua solidaritasnya, Kompak. ya, solidaritasnya teruji lah kalau buat anak-anak tongkrongan. Yang ketiga dari sisi kepeduliannya, ya, mereka begitu peduli kepada masyarakat. Tinggal bagaimana potensi ini yang tadinya tidak digiring dengan Islam sampai kemudian diarahkan dengan Islam gitu, diolah gitu. Betul. Tinggal dirubah aja cara berpikirnya gitu, sehingga nanti potensi-potensi itu justru akan punya kekuatan yang besar untuk dakwah Islam gitu Pak Ustadz. Betul. Gitu. Ini yang kemudian kita pahami gitu. Yang kedua bahwa setiap orang ini kita nggak tahu ujungnya. Mungkin kita hari ini duduk di sini menyampaikan tentang Islam, kita nggak tahu ujungnya kita seperti apa gitu. Hayat kita. Bahkan mungkin tidak sedikit orang-orang yang mungkin berandalan, preman dan sebagainya, tapi di ujungnya jadi husnul khotimah gitu ya. Sehingga kita merasa bahwa kita ini harus bareng-bareng gitu ya. Saling doa bidua gitu ya. Kalau antum masuk surga duluan, nah ajak kita nanti gitu ya, cari kita jadi gitu syafaat. ya. Jadi syafaat gitu Pak Ustadz. Nah, ustadznya ya, bagaimana kemudian ustadz-ustadz yang mampu untuk merasakan bagaimana kondisi mereka gitu. Karena memang tidak semua para ustadz itu terbiasa berhadapan dengan anak-anak muda, anak-anak tongkrongan gitu ya. Apa yang dibahas oleh anak-anak muda tadi, bagaimana cara masuknya, apa yang disampaikan, itu juga menjadi tantangan tersendiri buat para ustadz gitu. Kalau mereka tidak terbiasa nongkrong, mereka tidak memahami bagaimana jiwa-jiwa anak-anak muda tadi. Gitu. Makanya kadang-kadang saya pernah tuh dapat apa namanya, ada ustadz yang memang nggak kuat juga. Waduh, ente punya murid kurang akhlaknya. Saya bilang bukan kurang, emang nggak ada akhlaknya tuh. Emang nggak ada akhlaknya itu. Jadi jangan kaget menghadapi orang yang memang nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Justru kehadiran kita dan teman-teman Katro ini untuk memberikan informasi yang tadinya tuh solidaritas buta. Pokoknya selama lu yang diapa-apain mau bener mau salah, kita pasti bela. Betul. Tapi begitu tahu tentang kebenaran, selama lu berada di atas kebenaran, maka nyawa dan darah siap kita tumpahkan. Jadi berubah kan, olahannya jadi begitu. Kalau buat buat perut, buat makan saja, kadang kita rela mati, apalagi buat agama. Jadi ada olahan-olahan yang memang harus disentuh, harus tersentuh. Kalau tadi kita mungkin patungan, mabok nih, yang miring-miring ada nggak? Teban pertama kan, di brand tuh dengan berapa puluh ribu. Wah, sekarang kita ganti nih. Kita patungan buat anak yatim, kita patungan buat orang miskin, kita patungan untuk janda-janda muda. Loh, janda muda perlu diperhatikan loh. Kalau nggak dia nge-BO. Kita patungan juga buat bayar kopinya. Oji, kita minum dulu. Jangan patungan, ini biar lu yang bayar. Ngopi dulu kita, guys, ngobrol perihal iman.